Alexander Graham Bell. Iqbal pun mencari Mama. Ternyata mamanya sedang berada di ruang tamu. Iqbal melihat mamanya sedang menelpon. Setelah menelpon, mamanya tersenyum melihat Iqbal. "Bal, maaf ya, tadi salam kamu tidak Mama jawab," ucap mamanya. Iqbal hanya menganggukkan kepalanya. "Mama tadi menelpon siapa?" tanya Iqbal. "Oh, tadi Mama menelpon Paman Fadil yang di Padang," ucap mamanya. "Ma, siapa orang yang pertama kali yang menemukan telepon ini?" tanya Iqbal. Mamanya hanya tersenyum mendengar pertanyaan Iqbal. Mama pun memulai bercerita. Alexander Graham Bell adalah penemu telepon. Dia lahir pada Maret 1847 di Edinburgh, Skotlandia. Ayahnya adalah seorang ahli dalam fisiologi vokal. Selain itu, ayahnya adalah pengajar bagi orang-orang yang tuli. Prestasi Alexander Graham Bell di sekolah biasa-biasa saja, akan tetapi orang tuanya kembali mengajarkan apa yang tidak didapat di sekolah, sehingga Alexander Graham Bell lebih senang belajar di rumah. Tidak seperti anak-anak yang lain yang suka bermain, pada masa kanak-kanaknya, Alexander Graham Bell mempunyai rasa ingin tahu yang sangat besar pada dunia ini. Dia sering mencoba hal-hal yang baru, yang menurut dirinya menarik untuk dicoba. Selain itu, dia juga sangat suka mengumpulkan contoh-contoh tumbuhan. Karena kecerdasan Alexander Graham Bell diterima di dua universitas ternama. Yang pertama di Universitas Edinburgh dan College University di London. Alexander Graham Bell pun menyelesaikan studinya tepat waktu. Selain itu, dia juga termasuk salah satu mahasiswa yang berprestasi. Setelah menyelesaikan kuliahnya di University of Edinburgh dan University College di London, Bell memutuskan buat menjadi asisten ayahnya. Dia membantu orang-orang yang cacat pendengaran untuk belajar berbicara dengan metode yang telah diterapkan oleh ayahnya, yaitu dengan memperhatikan posisi bibir dan lidah lawan bicara. Hampir seluruh hidupnya Bell menghabiskan waktunya untuk mengurusi masalah pendidikan orang-orang yang cacat pendengaran. Bahkan, kemudian dirinya mendirikan American Association to Promote the Teaching of Speech to the Deaf. Semakin bertambah usia, Bell terus mencoba hal yang baru. Dia pun mencoba bagaimana cara mengirimkan dan mentransfer perkataan. Pada tahun 1874, Alexander Graham Bell bersama asistennya Thomas Watson mencoba dasar-dasar pembuatan telepon. Alexander Graham Bell sangat beruntung sekali karena segala biaya penelitiannya dibiayai oleh dua orang ayah dari muridnya. Salah satu penyandang dananya adalah Gardiner Hubbard yang mempunyai seorang putri yang telinganya tuli bernama Mabel. Wanita inilah yang di kemudian hari menjadi istri Bell. Setelah bekerja cukup lama, pada tanggal 10 Maret 1876, usaha Alexander Graham Bell menemukan hasilnya. Terciptalah karya Bell, sebuah pesawat penerima telepon dan pemancar yang bentuknya berupa sebuah piringan hitam tipis yang dipasang di depan elektromagnet. Pada tanggal 14 Februari 1876, Bell mematenkan hasil penemuannya. Pada tahun 1877, bersama teman-temannya, Alexander Graham Bell mendirikan perusahaan yang bernama Bell Telephone Company. Seiring dengan berjalannya waktu, perusahaan maju mencapai sukses secara komersial. Walaupun sudah kaya raya, Alexander Graham Bell tetap tidak pernah diam. Dia terus menemukan berbagai alat yang berguna walau tidak sepenting telepon. Dia sangat suka membantu orang-orang yang tuli. Pada tahun 1922, Alexander Graham Bell dipanggil oleh Tuhan.
Sebagai seorang pelajar, sikap apa yang dapat kita contoh dari sosok Alexander Graham Bell? Tuliskanlah di buku tulis lalu submit di Google Classroom. Thank you students for literation today.